Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Wulandari. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua di Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara lingkungan kelas yang berpihak pada ekosistem pembelajaran dengan hasil atau prestasi belajar peserta didik pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif di Sekolah Menengah Topik 5 Koneksi Antar Materi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai hasil atau prestasi belajar. Di sini bisa dilihat di mind map bahwa hasil atau prestasi belajar. Di sini bisa dilihat tujuan dari hasil atau prestasi belajar, yaitu meningkatkan konsentrasi belajar, tidak ada ketegangan atau stres pada proses pembelajaran siswa, sehingga terciptanya belajar yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan gairah belajar dan hasil belajar yang optimal. Untuk meningkatkan hasil atau prestasi belajar kepada peserta didik itu terdapat 5 cara, di mana bisa dilihat di mind map. Kelima cara ini adalah saling berhubungan atau keterkaitan untuk menumbuhkan ekosistem belajar yang berpihak kepada peserta didik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ekosistem. Ekosistem yaitu kunci utama dari hasil proses pendidikan. Yang pertama itu adalah sekolah, adalah pondasi utama dari terbentuknya berjalan pendidikan jika kolaborasi pelayanan dan sarana prasarana mendukung suatu proses pendidikan. Hal itu terbentuknya proses pembelajaran yang nyaman dan efisien karena sarana tersebut mendukung atau sekolah tersebut mendukung dari proses pembelajaran peserta didik. Yang kedua itu adalah guru. Guru adalah kunci pokok dari berjalannya suatu pendidikan atau kita bisa disebut fasilitator. Di sini dijelaskan tenaga pendidik adalah kunci perjalanan suatu pendidikan, yaitu proses pembelajaran di mana guru adalah sebagai fasilitator. Maka dari itu, sebagai tenaga pendidik atau berperan penting di dalam proses pendidikan atau pembelajaran, guru harus mempunyai pengetahuan yang tinggi dan imlek dalam teknologi sehingga bisa berpihak kepada peserta didik pada zaman sekarang, di mana kita lihat peserta didik zaman sekarang itu lebih cenderung ke teknologi. Guru bukan hanya berperan sebagai mencerdaskan generasi bangsa, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Yang ketiga itu ada pedagogik. Cara yang ketiga ini adalah pedagogik, di mana tenaga pendidik harus melek teknologi mengenai strategi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Contohnya, pemanfaatan teknologi, strategi yang seru bisa berbentuk games atau manfaatkan teknologi dan pemberian tugas yang sesuai kemampuan peserta didik. Jadi guru juga dilihat dari pedagogiknya atau pemahaman dari peserta didik tersebut. Yang keempat itu adalah kurikulum. Jadi kurikulum ini adalah tujuan dari proses pembelajaran atau inti dari pembelajaran, di mana kurikulum ini berbasis kompetensi fokus kepada soft skill dan pengembangan karakter. Dan untuk cara yang terakhir yaitu penilaian atau asesmen. Untuk menentukan penilaian atau asesmen yang tepat bagi peserta didiknya, guru harus bisa melihat gaya belajar dari peserta didik tersebut, apakah dia kinestetik atau visual. Jadi, guru harus paham atau tahu mengenai penilaian terhadap peserta didik yang efektif dan efisien sesuai perkembangan dan karakteristik dari gaya belajar peserta didik tersebut, baik itu penilaian dari pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Baiklah, itulah penjelasan dari 5 cara untuk mengetahui hasil atau prestasi belajar. Jadi sebagai seorang guru, kita harus mempunyai kelima cara tersebut, sehingga untuk menjadi guru profesional kita bisa menjadi pendidik yang berpihak kepada peserta didik dan membuat pembelajaran yang nyaman dan efektif.
Baiklah, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.